Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita. Sebelumnya kita sudah kenal bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem informasi, bagaimana kita mengelola infrastruktur sistem informasi dengan teknologi informasi. Kali ini kita akan bahas tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel atau wireless. Apa yang akan kita bahas di dalamnya akan kita coba kupas bagaimana telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini serta tren apa saja sih dalam dunia jaringan dan komunikasi yang ada saat ini. Kita akan ketahui pengertian jaringan komputer, teknologi utama dalam jaringan digital, ya jenis-jenis jaringan komunikasi, sinyal itu ada sinyal digital, ada sinyal analog, apa saja jenis jaringan, kemudian bagaimana media dan kecepatan transmisi serta yang paling dasar bagaimana atau apa itu internet. Kalau kita lihat sebuah jaringan komputer, namanya juga jaringan komputer, berarti dia ada lebih dari satu komputer yang saling terhubung, saling berkomunikasi, dia bisa berbagi data, bisa juga berbagi resource, ya. Nah, sehingga dibutuhkanlah sebuah network atau sebuah jaringan yang di dalamnya ada hardware, ada software, ya dikonfigurasi sedemikian rupa supaya membentuk satu buah sistem yang bisa digunakan untuk tujuan berkolaborasi, berkomunikasi, berbagi resource di antara beberapa komputer tadi. Ya, dari komputer jaringan yang sederhana atau simple computer network bisa kita lihat di sini di sebuah komputer di sebelah kiri ini komputer yang akan terhubung dengan jaringan komputer itu membutuhkan network interface card ya atau NIC. Dia akan terhubung ke switch. Switch itu yang dia akan membagi atau menggabungkan yang dari beberapa komputer ya. Dia juga akan menghubungkan ke komputer server. Di komputer server dan semua komputer yang akan terhubung tadi memang harus menggunakan network interface card tadi ya supaya dia bisa saling berkomunikasi dan kalau kita akan hubungkan dengan jaringan yang lebih luas itu dibutuhkan router untuk bagaimana si router tadi mengelola pengalamatan bahwa informasi ini ditujukan ke siapa ya. Nah, sehingga kita bisa berhubungan dengan network lain atau internet ya. Untuk jaringan yang lebih besar, kita sebut corporate network atau kita butuh satu infrastruktur. Jadi corporate network infrastruktur kita bisa memiliki beberapa server, ya bisa ada web server, ada database server, ya ada application server, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh si perusahaan, ya. Nah, nanti dia akan terhubung dengan jaringan lokalnya dan mungkin dia hubungkan dengan internet ya sehingga kita membutuhkan internet service provider, penyedia jasa atau penyedia layanan internet. Dan ini akan terhubung ke jaringan internet secara dunia sehingga kita bisa saling bertukar sumber data, berbagai komunikasi bisa kita lakukan ya. Saat ini juga bisa kita manfaatkan telepon service provider ya menggunakan smartphone, menggunakan fixed phone begitu ya dan sekarang telepon service provider juga sudah terhubung ke internet sehingga smartphone kita bisa melakukan panggilan atau menjelajah di internet ya. Nah, karena smartphone tidak menggunakan kabel atau wireless, maka kita juga bisa menggunakan teknologi wireless ini dalam
melakukan pencarian di internet. Ya. Saat ini kita sudah masuk pada era digital, maka jaringannya pun menggunakan jaringan digital. Ya, sebenarnya digital network ini ada teknologi utamanya berupa komputasi client server dan ada paket switching. Ya, komputasi client server itu tadi kita bisa menghubungkan klien dengan servernya, ya, di mana si eh, server ini, komputer server ini zaman dulu ada yang disebut mainframe, ya, yang sifat komputasinya terpusat, jadi pengolahannya ada di server, ya, tidak dilakukan di klien, tidak dilakukan oleh komputer desktopnya, tapi ada di komputer server, ya. Nah, kemudian dikenal juga dengan paket switching. Paket switching itu bagaimana pesan atau message informasi yang akan kita kirim itu dipotong-potong, dikemas dalam beberapa paket, ya. Dan paket-paket data tadi dikirim menggunakan jaringan komunikasi yang berbeda karena mungkin antriannya banyak, ya. Itu paket-paket tadi dipotong-potong supaya tidak menghabiskan bandwidth dan semua bisa kebagian, ya. Tapi di ujungnya nanti akan disusun paket tadi supaya menjadi satu paket yang utuh, berasal dari mana, tujuannya ke siapa, ya. Nah, jadi contohnya dari pesan yang ada mungkin kita berupa voice, berupa video, berupa teks, ya, itu kita pecah-pecah, mungkin didistribusi ke jaringan internet, mungkin di sana akan dibagi paket tadi ke beberapa jalur, ya, sehingga kecepatannya tinggi tanpa mengganggu uh, traffic dengan pengiriman data yang lain, ya. Di ujung nanti sesuai dengan alamat pesan ini ditujukan ke siapa, di sana ada reassemble message, ya, dikumpulkan paket-paket tadi disusun kembali sehingga menjadi paket yang utuh dan menjadi informasi yang lengkap yang bisa diterima oleh si penerimanya. Dalam internet juga kita kenal ada yang disebut dengan TCP/IP, ya. TCP/IP itu kepanjangan atau singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Itu adalah satu protokol atau protokol yang jaringan yang umum yang digunakan supaya semua perangkat yang terhubung bisa melakukan transfer data antar perangkat di internet, ya. Perangkat tadi bisa server, bisa workstation, bisa printer dan segala resource lainnya. eh, TCP/IP sebenarnya dua protokol yang terpisah, tapi dia bekerja sama, ya. TCP itu Transmission Control Protocol, dia bertanggung jawab bagaimana mengatur dan mengelola transfer data antar perangkat komputer yang ada di internet tadi, ya. Internet Protokol dia bertanggung jawab pada routing, ya, bagaimana mengalamatkannya, bagaimana tadi paket-paket tadi dikemas, ya, menggunakan jaringan internet, ya. Jadi si TCP/IP ini menjadi dasar bagi internet dan jaringan komputer yang saat ini ada dan digunakan sebagai aplikasi di berbagai aplikasi di perangkat misalnya web browser, email, web server dan lain-lain, ya. Di TCP/IP ini ada 4 layer atau empat lapisan, gitu, ya. Jadi ada lapisan aplikasi, ada lapisan transport, ada lapisan internet, ada lapisan antarmuka jaringan, ya. Semua lapisan tadi berinteraksi, ya, saling mendukung, ya, supaya membentuk satu protokol komunikasi yang terintegrasi yang bisa digunakan dalam jaringan komputer yang sangat kompleks seperti internet. Jadi kalau kita lihat sebagai ilustrasi di gambar kanan ini, satu komputer akan berhubungan dengan komputer lain menggunakan jalur internet, maka dia dimulai dengan layer aplikasi, ya. Dia
melakukan interfacing antar muka antara user dengan jaringan, ya. Di sana bisa menggunakan HTTP, FTP, DNS, MSMTP, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas di belakang. Setelah layer aplikasi yang user friendly dengan user, uh, kemudian dikirim. Nah, di sana masuk ke layer transport. Ya, di sana bertanggung jawab bagaimana data tadi dikirim, ya, dengan aman. Eh, di sana protokol utamanya adalah TCP, ya, tadi Transmission Control Protocol. Dan juga di sana juga digunakan protokol lain yang namanya User Datagram Protocol, ya. Nah, setelah itu dikemas, kemudian masuk ke layer internet, ya. Lapisan ini atau layer ini menangani bagaimana data tadi dikirim melalui jaringan internet dengan protokol internet protokol, ya, tadi sudah kita bahas TCP/IP. Ini bertanggung jawab bagaimana dia memecah paket tadi, bagaimana membuat rute, ya, supaya bisa tiba di tujuan dengan cepat, dengan aman, ya. Nah, kemudian di sana akan karena berhubungan dengan jaringan, maka ada layer interface network, ya. Ini dia akan bertanggung jawab bagaimana mengirimkan data tadi, ya, menggunakan bit-bit dengan melalui secara fisik, ada kabel, mungkin fiber optik, ya, atau wireless gitu, ya. Nah, di sini maka pada saat eh, masuk di layer interface network ini, kita bisa gunakan kalau kabel mungkin menggunakan Ethernet, kalau tanpa kabel menggunakan WiFi, ya. Atau kalau tanpa kabel tapi jaraknya dekat itu menggunakan Bluetooth, begitu, ya. Nah, jadi lapisan-lapisan tadi itu bekerja sama, ya, di mana begitu dia sudah melewati jaringan internet, dia balik, ya. Dia yang baca tadi si layer interface jaringan, kemudian ke layer internet, kemudian ke layer transport, dan kembali ke layer aplikasi, sehingga si penerima di tujuan tadi bisa membaca apa yang kita kirim melalui jaringan internet tadi. Dulu internet kita infrastrukturnya belum menggunakan digital secara penuh, ya, sehingga eh, kita menggunakan jaringan telepon yang pada saat itu jaringan telepon kita masih analog, ya. Kalau sekarang sudah digital dengan memanfaatkan fiber optik, ya, medianya, di mana sinyal analog pada saat itu berupa satu gelombang kontinu, ya, biasanya kita gunakan untuk komunikasi suara, ya. Sedangkan sinyal digital itu berupa gelombang diskrit, ya, bentuknya biner, karena komputer seperti di pertemuan sebelumnya kita bahas, si komputer ini hanya tahu data biner, ya, yaitu 0 atau 1, ya. Eh, Sehingga di sana memang bentuknya digital, bentuknya kotak-kotak begitu, ya, tidak kontinu, dia hanya on off 01 gitu, deretan itu yang dikirim berupa sinyal, ya. Nah, karena sinyal digital menggunakan media analog, maka kita butuhkan yang namanya modem, ya, modulator, deemulator. Dia akan mengkonversi dari digital ke analog dan sebaliknya dari analog ke digital, supaya data digital bisa dilewatkan memanfaatkan jaringan analog, ya. Tapi sekarang sudah tidak gunakan modem lagi karena kita sudah menggunakan jaringan digital. Ya, tadi kalau kita ilustrasikan modem tadi ada komputer mengirimkan data digital, ya, bentuknya adalah data digital tadi, diskrit, hanya tahu 0 dan 1, dia on off begitu, ya. Maka diubah oleh modem, ya, modulasi, demodulasi. Jadi modulasi dari sinyal digital menjadi sinyal analog, sinyal yang kontinu, ya. Itu menggunakan telepon line, ya, atau sistem cabling gitu, ya, dan perangkat-perangkat analog lainnya.
Nanti selesai dia akan balik ya dari analog diubah dengan demodulator menjadi sinyal digital kembali sehingga komputer bisa membacanya. Beberapa jaringan komunikasi yang kita kenal ada local area network, ada campus area network, ada metropolitan area network, ada wide area network. Ya, ini berkaitan dengan cakupan areanya. Local area network itu hanya ruang lingkup kecil, ya mungkin hanya satu kantor yang kecil. Ya, kalau lebih besar disebut campus area network, mungkin di area perguruan tinggi yang cukup luas ya, kemudian di satu kota kita sebut dengan metropolitan area network ya. Dan wide area network itu bisa lebih luas lagi ya. Apa yang kita gunakan dalam mengirimkan data tadi, tentu kita butuh media ya, itu butuh media transmisi. Bagaimana transmisi menggunakan jaringan yang ada itu dengan berbagai sarana ya. Umumnya dulu menggunakan cabling ya, maka di sana ada yang disebut dengan twisted wire ya. Kalau teknisnya mungkin kabelnya ada yang kabel RJ45, ada coaxial cable ya, ada kabel serat optik ya. Uh, itu untuk uh, media transmisinya ya. Uh, Kecepatannya itu dihitung dengan bit per second ya. Bit per second itu tadi bit itu hanya 01 ya. Biasanya bit per second itu ditulis dengan huruf kecil BPS. Jadi semua pengiriman data diukur tadi. Berapa bit per detik dia bisa melewati satu media jaringan ya. Kemudian ada juga disebut dengan hertz, yaitu jumlah siklus per detik. Ya, pada saat media itu dilakukan berapa siklusnya ya. Jadi kalau tadi analog itu ada hertznya. Kemudian bandwidth itu kalau saya ilustrasikan mungkin kita lihat selang ya ya. Itu selang itu ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Ada yang gorong-gorong itu lebih besar begitu ya. Ada selang yang kecil. Nah, kecepatan tinggi melalui jalur yang sempit tentu eh, kapasitas yang masuk ke situ akan sedikit ya. Tapi kalau bandwidthnya besar, tadi selangnya besar begitu ya, atau tadi masuk kurung-kurung yang mungkin diameternya 1 meter atau 3 meter, maka banyak data yang bisa kita masukkan di sana. Ya. Ilustrasinya kira-kira seperti itu bandwidthnya. Si bit per secondnya tadi berapa banyak sih air yang bisa ngalir gitu ya. Nah, medianya tadi pipa tadi ada yang pipa besi, pipa plastik, pipa eh, ton begitu ya. Itu sebagai medianya. Nah, kita lihat di internet secara global ya. Internet global juga dikenal dengan World Wide Web ya. Sebuah sistem informasi global yang di dalamnya banyak jaringan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi menggunakan protokol internet standar ya yang tadi kita bahas tentang TCP/IP. Dengan internet global ini kita bisa melakukan mengakses informasi dari berbagai sumber di dunia ini, ya baik teks, gambar, video, audio, ya kita bisa akses kemanapun di dunia ini yang terhubung dengan internet, ya. Sehingga dengan internet global kita bisa memfasilitasi berbagai aktivitas, berkirim email, video call, gitu ya, game online, ya, atau e-commerce, gitu ya, sehingga dengan adanya internet global ini mengubah cara kita berkomunikasi, kita bekerja, ya, kita hidup, ya, dan ini menjadi satu teknologi yang uh, sudah keseharian kita menggunakannya ya, termasuk hari ini libur, misalnya kita lakukan asinkronus ya, saya rekam medianya, materinya, saya simpan di media internet dan Anda bisa akses
kapanpun dalam range waktu yang kita sepakati, ya. Sehingga bagaimana kita berkoneksi menggunakan internet, bisa menggunakan kabel, ya. Ada TV kabel, ya, dia menggunakan kabel koaksial yang digital, ya, sehingga klien atau user bisa melakukan akses internet dengan kecepatan tinggi, baik di rumah maupun di uh, organisasi bisnisnya, ya. Ini ada berbagai kapasitas yang ditawarkan, ya, bisa ada yang menyediakan 1,5 megabit per second misalnya, ya. Kalau itu M-nya besar, ya, itu mega, ya. Ada juga yang menawarkan sampai 45 megabit per second misalnya, itu kecepatannya, ya. Nah, bagaimana kita mengirimkan pesan, bagaimana kita menuju satu sumber daya yang ada di internet, maka kita butuh alamat, kita harus mengetahui bagaimana arsitektur dalam internet, ya, sehingga eh, kita kenal ada yang disebut dengan DNS atau Domain Name System, ya. Eh, yang asalnya internet protokol berupa angka, misalnya 202.158.60.0 misalnya begitu, ya. Nah, itu sulit dihafal, maka diubahlah menjadi Telkom University AC.ID misalnya, ya. Nah, itu ada kesepakatannya untuk .com itu untuk komersial, untuk .edu itu untuk institusi pendidikan, ya. .ac misalnya akademik, ya, itu edu atau AC bisa digunakan di pendidikan. Untuk pemerintah itu gov untuk Amerika, untuk Indonesia menggunakan go.id misalnya atau go.id dan lain-lain, ya. Nah, ini disebut dengan domain name system. Jadi bagaimana kita memberikan nama di internet supaya mudah diakses, ya. Jadi di top level sebenarnya di sini ada root-nya, ya, paling tinggi. Kemudian di layar berikutnya kita sudah ada kesepakatan tadi bagaimana organisasi komersial menggunakan .com, untuk jaringan service provider misalnya itu menggunakan .net, ya, untuk organisasi menggunakan .org, pemerintahan menggunakan .gov begitu, ya, militer menggunakan .mil, ya, dan seterusnya, ya. Di bawah itu misalnya tadi Telkom University .ac.id, AC itu akademik, ID-nya Indonesia. Nah, itu di dalamnya bisa ACID, bisa ITB ACID, bisa UI ACID, bisa dan lain-lain, ya. Komersial bisa kompas.com, bisa apa itu gojek.com dan lain-lain, ya. Itu bagaimana membuat domain name system, ya, sehingga kita bisa lebih familiar mengakses beberapa resource di internet ini. Bagaimana arsitektur dan tata kelola di internet, ya. Internet sebagai satu backbone, sebagai tulang punggung dalam kita melakukan komunikasi antar negara, begitu, ya, secara regional, ya. Dia punya satu backbone di one line itu, ya, dia menghubungkan tadi bisa campus network, bisa wide area network, ya. Semua itu bisa dihubungkan, ya, dengan metropolitan area network, ya. Semua dihubungkan, ya. Nah, ada beberapa standar, misalnya untuk mail itu ada POP3 mail, ada SMTP mail, ya. Ini bagaimana komunikasi surat elektronik bisa dikenal di jaringan internet ini, ya. Jadi seperti tadi layer-layer TCP/IP tadi ada 4 layer, ya. Di depan ada
uh, inter application layer, ada data layernya, ada network layernya dan lain-lain ya, sehingga dia akan diubah masuk ke jaringan komputer ya, kemudian dikirim ke tujuannya, kemudian dibalik lagi sehingga kita bisa membacanya. Ya, berbagai media tadi bisa menggunakan line, bisa menggunakan wireless ya, bisa menggunakan fiber optik dan lain-lain, bisa dikelola di internet ya. Saat ini terus dikembangkan teknologi internet ini ya, sehingga muncul next generation internet ya, yang mengacu pada sebuah atau beberapa inisiatif supaya bisa mengembangkan internet yang lebih cepat lagi, lebih aman lagi, lebih handal lagi ya. Karena menggunakan TCP/IP itu kita bisa berkirim data itu, dia diterima utuh atau tidak gitu ya. Kalau tidak bisa diterima, dia akan balik lagi. Kita akan ngasih tahu bahwa email kita tidak bisa dikirim atau data kita tidak bisa dikirim karena servernya penuh misalnya itu ya, atau waktu kita request ternyata waktu yang diberikan menghabisi batasnya, maka di sana ada muncul pesan request timeout misalnya ya. Data kita tidak hilang, dia akan masih pesan bahwa data kita tidak terkirim ya. Nah, itu kita ditingkatkan terus ya, kehandalan tadi, keamanan tadi, ada enkripsi, ada kecepatannya, sehingga kita berkirim video juga sudah sangat sedikit putus-putus begitu karena kecepatannya makin tinggi ya. Nah, sehingga muncullah katanya ada internet 2, ada IP versi 6 ya, di mana IP versi 6 ini berisi 128 bit ya. Jadi pengalamatannya itu bisa kuadriliun, tuh di atasnya triliun berarti ya. Jadi bisa lebih banyak lagi alamat yang bisa disimpan di internet tadi ya. Layanan internet dan alat komunikasi yang ada ya, kita sudah kenal dengan email, dengan chatting, dengan instant messaging, ada newsgroup, ya ada telnet, bagaimana kita mengoperasikan komputer di seberang sana tapi melalui komputer kita di rumah misalnya, atau kita bisa mengirim data ya, seperti kita mengakses folder kita sendiri, kita menggunakan file transfer protokol ya, kita berselancar bisa masuk ke situs-situs orang lain, ke situs lembaga lain menggunakan World Wide Web misalnya ya. Jadi sebenarnya ada komputer client dan server tadi. Komputer basisnya dari network kecil tadi, ada komputer, ada server. Jadi si klien ini sekarang sudah bisa tidak hanya komputer tapi juga bisa menggunakan smartphone ya, memanfaatkan jaringan internet. Kita bisa mengakses server di mana jutaan server yang ada di dunia ini. Di dalam server itu ada application server, ada database server ya, sehingga database yang ada di belakang server itu kita bisa akses ya, tentu saja dengan otoritas dan hak serta boleh tidaknya itu ditentukan oleh si server gitu ya. Nah, tadi kita kenal dengan web server menggunakan HTTP, Hypertext Protocol ya, Hypertext Transfer Protocol. Kemudian tadi kalau kita mengirim surat ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengakses server-server internet cukup dengan menjemput atau menuliskan namanya. Tadi kita kenal dengan DNS ya. Bagaimana kita mengirim file menggunakan file transfer protokol ya, dan ada network news transfer protocol ya untuk data-data lainnya yang bersifat grup gitu ya. Nah, kita juga sering berkomunikasi menggunakan WhatsApp misalnya ya, bisa voice call, itu dikenal dengan voice over IP karena suara kita analog diubah menjadi paket-paket, dikirim dalam bentuk digital ya melalui jaringan internet.
bentuk paket digital tadi dikemas lagi, diterima oleh user, dikembalikan menjadi voice lagi gitu ya. Itu bagaimana kita melakukan voice over IP ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan komunikasi secara terpadu ya, atau unified communication ya. Dia akan mengintegrasikan berbagai atau saluran yang kita gunakan itu terintegrasi ya, di mana di dalamnya ada suara, ada data, ada instant message begitu ya, ada email, atau ada suatu conference ya, misalnya kita kuliah bisa barengan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet begitu ya. Dan komunikasi ini terpadu ya, suara, teks, video gitu, itu bisa kita lakukan secara terintegrasi ya. Sehingga jika kita berkeinginan data kita lebih aman, lebih safe lagi, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya, maka di internet juga dikenal dengan VPN ya, atau virtual private network ya. Jadi sebuah network private yang lebih aman, dienkripsi ya, dan kita bisa akses dari jaringan publik, tapi seolah-olah kita ada di jaringan private tadi ya. Jadi misalnya kita bisa mengakses resource yang ada di kampus kita ya, tapi di sana disyaratkan hanya bisa diakses di jaringan internal saja ya. Nah, dengan virtual private network itu ada satu aplikasi yang bisa mengakses jaringan private tadi, tapi di luar uh, jaringan lokalnya ya. Jadi saya bisa akses dari rumah menggunakan VPN, saya bisa mengakses jaringan yang hanya bisa diakses di kampus begitu. Nah, jadi tadi sudah kita ngomong-ngomong tentang web ya. Web itu di internet misalnya itu menjadi satu sistem yang standar ya, yang diterima secara universal ya. Di mana di web ini kita bisa nyimpan, bisa retrieve, bisa membuat tampilan sesuai dengan keinginan kita ya, dengan konsep client server ya. Jadi ada kliennya, saya bisa membuat sesuatu, dikirim ke server ya, dan itu dibaca oleh orang lain ya, sehingga kita bisa mengakses kumpulan-kumpulan halaman web tadi ya, yang disusun kita sebut website ya. Bagaimana memformat dokumennya itu menggunakan HTML, Hypertext Markup Language ya. Jadi dari coding yang kita buat ditampilkan berupa teks yang diformat dengan baik ya, bisa tebal, bisa ada warnanya dan lain-lain, itu menggunakan HTML, termasuk bisa menampilkan video dan lain-lain ya. Bagaimana berkomunikasi melalui web itu dikenal dengan HTTP protokolnya ya, Hypertext Transfer Protocol. Bagaimana kita bisa mengirim data atau mengakses data menggunakan web ya, sehingga kalau kita tulis di browser kita tulis HTTP ya. Sekarang sudah ada yang secure, itu biasanya menggunakan HTTPS gitu ya. Tapi untuk dipermudah, maka kita tulis langsung namanya, sebenarnya ada HTTPS, HTTP di depannya ya. Nah, di server web tadi yang akan menyimpan, mencari, mengelola, dan yang kita inginkan itu disimpan di web server ya. Bagaimana mencarinya? Kita menggunakan web search engine ya. Jadi satu perangkat lunak yang fungsinya memberikan layanan untuk mencari, mengidentifikasi dokumen atau informasi di World Wide Web ya, di internet, di server webnya ya, sehingga kita bisa hanya memasukkan keywordnya ya, atau kata-kata, potongan kata saja supaya kita bisa mencari ya. Nah, si
website engine ini akan bekerja, dia mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai situs yang di web, ya, yang terhubung ke internet, dia analisis, dia indeks, ya. Jadi begitu kita tulis, biasanya dia sudah ngasih suggest apakah ini yang dicari, ya. Bahkan sekarang sudah bisa kalau kita typo dikit-dikit, dia bisa memberikan informasi yang sebenarnya kita cari, ya. Banyak search engine yang terkenal, ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Baidu dan lain-lain, ya. Nah, perkembangannya web itu dimulai dengan ada web 2, ya, yang web 2.0 ini satu evolusi, ya, dia bisa melakukan interaktif, ya, yang sebelumnya tidak bisa interaktif, hanya orang-orang tertentu atau programmer saja yang bisa, ya. Ini dikembangkan, ya, sehingga muncullah web versi 3.0, ya, satu konsep yang didesentralisasi, ya, di dalamnya ada aplikasi, ada teknologi yang memberikan alternatif, ya, supaya kita bisa melakukan interaksi, komunikasi, dan transaksi secara online itu jauh lebih baik, lebih mudah, ya, sehingga user bisa mengakses internet ini lebih aman, lebih transparan, ya, tidak perlu lagi tergantung pada eh, apa, lembaga keuangan atau perusahaan teknologi keuangan yang besar, gitu, ya. Itu bisa lebih mudah. Bahkan konsep blockchain, teknologi blockchain itu ada smart contract dan lain-lain, mungkin ini butuh pembahasan sendiri tentang blockchain, ya. Jadi intinya si blockchain itu kita bisa menelusur, kita bisa mengetahui keberadaan atau asal data ini dari mana, siapa yang mengubah, ya, dan lain itu bisa terdeteksi, ya. Nah, sehingga ini dikembangkan terus, ya, supaya kecepatan, keamanan, ya, transparansi, ya, transparan tapi aman, begitu itu di web 3, ya. Dulu kita pakai kabel, sekarang koneksi sudah banyak yang wireless atau nirkabel, ya, sehingga ini menjadi satu perubahan bagaimana kita berkomunikasi, semua tanpa kabel. Kita bisa lebih leluasa, ya, kita bisa memanfaatkan WiFi, ya, supaya kita bisa mengakses resource tanpa menggunakan kabel, ya. Tapi untuk yang skopnya, ruang lingkupnya lebih cakupannya pendek, misalnya kita bisa menggunakan Bluetooth, ya, itu juga nirkabel, tapi ruang lingkupnya atau jaraknya lebih pendek, ya. Kemudian komputer maksudnya apa, handphone kita, telepon kita juga menggunakan jaringan seluler, ya, sehingga eh, mobile phone, ya, yang dulu harus fix phone ada kabelnya, sekarang bisa berjalan, bahkan kita bisa berkomunikasi tanpa putus karena ada BTS yang terus menerima sinyal kita dan meneruskan ke eh, penerima telepon kita, ke provider telepon kita, ya. Bahkan jika tidak terjangkau oleh jaringan eh, provider telepon kita, kita bisa gunakan satelit, ya, karena satelit dia bisa mengcover seluruh permukaan bumi ini, termasuk di tengah hutan, misalnya di tengah lautan, ya. Itu bisa kita manfaatkan teknologi satelit, ya. Kemudian ada Global Positioning System atau GPS, ya, kita bisa melakukan navigasi, kita bisa mendapatkan data akurat titik bumi di mana, ya, kita bisa melakukan akurasi dengan GPS, ya. Kemudian dikembangkan ada teknologi sensor, bagaimana kita bisa melakukan sensor, misalnya suhu, kelembaban, cahaya, suara, deteksi, dan lain-lain, sehingga berbagai upaya untuk melakukan penelitian, keamanan, ya, bagaimana melakukan menjaga ekosistem yang lebih baik, bagaimana memantau gunung berapi, bagaimana memantau kemungkinan
ada banjir misalnya ya, dengan memberikan sensor ketinggian air kita bisa ada early warning jika ada kemungkinan terjadi banjir begitu ya. Dikenal juga teknologi RFID atau radio frequency identification seperti di kartu mahasiswa kita ya, atau di KTP kita, di eKTP itu menggunakan chip RFID di dalam kartunya ya, sehingga secara wireless ya, tanpa kabel, si data di kartu itu bisa dibaca ya, dibaca oleh RFID reader. RFID reader dihubungkan dengan aplikasi dan database sehingga data identifikasi dari kartu tadi bisa kita kenal ya, bahwa di sana ada serial number RFID dikaitkan dengan NIM, dikaitkan dengan nomor induk dosen dan lain-lain, maka atau nomor induk kependudukan, maka kita bisa tahu pemilik kartu ini ya, sehingga bisa dilakukan otorisasi, boleh presensi kah, boleh membuka pintu kah, dan lain-lain, itu menggunakan RFID ya. Nah, itu bisa kita aplikasikan ke berbagai aplikasi ya. Jadi misalnya ke presensi, bisa akses ke ruangan-ruangan tertentu yang memang butuh autentikasi hanya orang-orang yang berwenang gitu ya, sehingga kita bisa manfaatkan itu ya. Karena RFID tadi nirkabel juga ya. Jadi contohnya tadi kita bisa lihat apakah itu di NIM atau apakah itu di KTP atau apa, atau itu bisa dalam bentuk koin ya, bisa dalam bentuk tiket misalnya di mana, misalnya kemarin di Malaysia itu kita bisa naik MRT itu bayar terus dapat koin ya, koin itu yang bisa mengakses gate ya, supaya bisa masuk ke terminal dan masuk ke keretanya ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk kartu, tapi ada chip RFID yang diterapkan dalam bentuk koin plastik gitu ya. Itu kira-kira materi kita tentang internet, teknologinya, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan internet ini. Semoga ada manfaatnya, bisa kita explore lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.